Selamat malam netizen, masih bersama saya Teguh Laksono. Pada malam hari ini kami tim Pesona Dunia Lain akan melakukan sebuah ekspedisi di sebuah jalan di mana jalan tersebut sering tercium aroma bunga melati. Banyak mahasiswa di sini yang sering mencium aroma bunga melati saat melintasinya. Mari kita lihat, jangan kemana-mana, saksikan terus. Sekarang kita sedang berada di sebuah gazebo. Di sini nanti kita akan menguak misteri mengenai bau melati yang ada di sekitar jalan sini. Apakah benar bau melati tersebut diakibatkan oleh makhluk-makhluk yang ada di sekitar sini, atau kesalahan penciuman dari orang-orang yang melewati jalan sini? Ya, sekarang kita sudah berada di sini ditemani oleh Bang Indra sama Mas Panji. Nanti akan menceritakan mengenai teknologi yang terjadi, misteri apa sih yang ada di sini, kenapa kok tercium bunga melati di sepanjang jalan ini. Gimana Bang? Mas Panjinya gimana? Iya, tanpa mediasi ya. Jadi dikarenakan kondisi yang kurang sehat, jadi malam ini tanpa mediasi, kita akan bercerita sedikit mengenai kenapa sih kok bisa ada bau melati di sepanjang jalan atau di sekitar sini. Kurang lebih itu disebabkan dengan fenomena alam yang terbagi dari dua dunia, yaitu dunia kita dan dunia spiritual atau dunia gaib. Ya, itu yang dimana dunia gaib tersebut tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang atau kasat mata seperti itu. Jadi itu adalah salah satu kejadian di mana sebuah aktivitas di dunia gaib itu sedang mungkin bermainkan dengan bunga. Itu begitu kuat energinya sehingga bisa menyeberangi ke dunia kita seperti itu. Jadi bisa siapapun, mungkin siapapun orang yang lewat, orang yang ada di sekitar sini itu bisa mencium atau tercium bau bunga
entah itu melati, kenanga, dan sejenisnya, itu bisa seperti itu. Karena pada dasarnya dunia kita itu sebenarnya beriringan dan ketika ada celah sedikit saja itu bisa saling beresonansi, mengeluarkan energi yang bisa ditangkap oleh sebuah media seperti kamera, lalu termometer salah satu contohnya itu sebagai suhu, itu juga bisa menangkap entah itu suhu dingin ataupun suhu panas. Lalu mikrofon sebagai suara-suara yang ada dan berbagai pertanda alam yang ada seperti mungkin pohon besar tapi kenapa kok bisa bergoyang padahal tidak ada angin dan tidak ada yang menggoyangkan seperti itu salah satu fenomena alam yang ada di dunia spiritual seperti itu. Gimana menurut Bang Indra? Kalau dari saya itu ini kan rumor ya, cerita turun temurun dari udah zaman dulu sampai sekarang. Di sekitar jalan sini itu sampai direpost salah satu akun sosmed yang telah memviralkan bahwa di sekitar jalan ini tercium bau melati. Entah itu fenomena alam, entah itu yang dilakukan alam di sebelah kita atau alam gaib. Dari berbagai macam pertanyaan, entah itu dari orang di sekitar, bahkan yang di lingkungan di sini pun itu sering bertanya, ada apa di jalan tersebut? Terus yang menyebabkan bau itu seperti apa sih? Apakah memang ada tumbuhan melati atau memang ada orang sengaja menebarkan bunga melati agar tercium bau tersebut, ataukah memang sengaja ada salah satu makhluk gaib yang melintas di sekitar situ. Oleh karena itu untuk pada malam hari ini untuk yang menyaksikan video ini, kami ada permintaan mohon maaf sedikit karena untuk malam hari ini kita tidak menayangkan atau melakukan mediasi atau bisa dikatakan mediumisasi. Jadi kita menggambarkan suatu sketsa yang nanti telah disiapkan sama Mas Panji untuk pandangan spiritualnya seperti apa, entah itu sosok, entah itu memang murni dari alam atau apapun, nanti dari kacamata spiritual kita bisa menceritakannya. Jadi mohon maaf ya, nanti kami dari tim Pesona Dunia Lain, khususnya Mas Panji, berhubung lagi gak enak badan, jadi nanti tidak ada mediumisasi. Nanti Mas Panji akan menggambarkan sketsanya, nanti diterangkan sosok apakah yang mendasari semua itu. Habis ini nanti kita akan berbincang-bincang bersama mahasiswa, yang dimana mahasiswa tersebut juga pernah mencium aroma bau bunga melati pada saat melewati jalan di sini. Jangan kemana-mana. Oke, lanjut. Saya di sini bersama teman-teman yang satu kampus. Kebetulan di sini ada Mbak Mutia sama Mbak siapa namanya? Mbak Dewi. Mbak Dewi. Nah, itu salah satu dari mahasiswa di sekitar kampus ini. Jadi nanti ketika mereka sedang berjalan di sekitar sini, itu di jalan ini, sekitar sini yang pernah diviralkan sama salah satu akun sosmed. Kira-kira yang dirasakan dua teman kita ini sama enggak? Yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar. Coba kita tanya satu-satu. Kalau pendapat Mbak Dewi itu gimana di jalan sekitar sini itu? Kalau saya sendiri selama lewat di jalan ini belum pernah merasakan kayak bau-bau melati, aroma melati. Tapi kalau merasakan kayak merinding itu pernah, tapi hanya beberapa. Berarti belum pernah mencium bau melati gitu ya, yang pernah jadi rumor itu di sekitar sini kan banyak gitu.
Iya, tapi saya sendiri belum pernah merasakan. Tetapi teman-teman saya itu banyak yang bilang kalau di jalan sekitar sini tuh banyak teman-teman itu merasa bau melati. Kalau Mbak Mutia gimana? Kalau saya sendiri ya belum pernah merasakan kayak bau melati gitu. Emang agak serem sih kalau lewat jalan di sekitar sini. Soalnya kan gelap, gak ada lampunya yang sebelah, tapi yang sebelah ada lampunya. Ataupun kayak penampakan fenomena alam itu pernah menjumpai nggak di sekitar jalan ini? Contohnya itu kayak biasanya mahasiswa itu identik dengan organisasi ya, kadang lagi rapat keluar malam, pulang malam, tengah malam kayak gitu. Mahasiswa ketika pulang lewati jalan sini itu kan nggak mungkin langsung gerombolan bareng-bareng, kadang cuma ada yang pulang sendiri atau sama temennya sendirian. Pernah merasakan ada kayak satu sosok penampakan di sebelah atau lewat atau gimana gitu, atau yang dirasakan di tubuh itu hawanya berbeda atau gimana, itu pernah nggak? Pernah, kayak diliatin gitu aja sih, tapi ya cuman aja. Kalau Mbak Dewi gimana? Kalau saya sendiri belum pernah lihat sosok sosok seperti makhluk halus begitu, tetapi kayak merasa merinding itu pernah. Soalnya gini, dari berbagai macam pertanyaan dari kebanyakan mahasiswa ya di sini itu ketika sore menjelang maghrib bahkan sampai malam, tengah malam seperti ini, itu ketika lewat ada yang pernah menyaksikan satu orang menyaksikan bahwa temannya yang di depan itu diboncengin makhluk gaib, bahasa cewek seperti itu. Tapi orang tersebut tidak merasakan apapun, cuman merasakan kalau dia itu naik motor boncengin seseorang, rasanya itu berat bilangnya gitu. Itu kebetulan teman saya sendiri yang menyaksikan. Nah di situ dia kan diem, nggak berani bicara, nggak berani bilang kalau dia itu kayak boncengin seseorang. Nah setelah sampai di salah satu tikungan sebelah sana, itu yang diboncengin sudah hilang. Itu salah satu fenomena yang ketika melewat di daerah sini. Nah untuk itu, ini dari Mas Panji, dari tadi sudah gambar terus ya, itu sedang menggambar sketsa apakah benar fenomena yang telah dipertanyakan berbagai orang, jadi rumor bahkan sampai viral di sekitar kampus ini. Ini sudah menggambar dan menemukan salah satu sosok. Kita tunggu aja, nanti kita saksikan hasilnya seperti apa. Dan dari hasil perbincangan kami dengan Mbak Mutia sama Mbak Dewi, tadi mereka berdua tidak merasakan kehadiran aroma bunga melati di sini. Jadi saya akan menceritakan pengalaman saya sendiri dulu sebelum viral di sebuah media sosial mengenai aroma bunga melati. Saya sering melewati jalur sini ke sana, dari jalur dusun Cempakasari ke sana untuk ke sini. Saya sering waktu di tikungan sini mesti saya melihat di spion. Waktu malam hari mesti melihat di spion, takutnya ada yang memboncengin. Karena pada saat itu merasa ada yang mau ngikutin, terus saya lihat ke spion. Jadi sepanjang jalan ini ngelihat spion terus. Takut aja kalau ada yang boncengin. Terus waktu sampai di stasiun ini sering mencium aroma bunga melati. Saya kira ya saya sendiri, pada saat itu kan belum viral, karena saya juga sering mencium aroma-aroma tersebut. Nah berhubung pada saat diviralkan di sebuah media sosial, saya jadi bertanya-tanya, ternyata kok bukan saya sendiri yang merasakan, ternyata banyak orang. Nah oleh karena itu kita di sini untuk menguak misteri tersebut. Nanti Mas Panji
akan menjelaskan apa hasil dari penggambaran mediasinya, penggambaran perwujudan dari sosok yang melatar belakangi terciumnya aroma bunga melati. Di sana Mas Panji sedang melakukan sebuah, apa itu namanya, kayak sebuah, saya nggak tahu di sana karena banyak pepohonan, tapi Mas Panji sedang lari ke sana, mungkin ada sesuatu yang ingin dikejarnya. Nanti setelah Mas Panji datang ke sini, nanti kita tanya apa sih yang mendasari kok Mas Panjinya ke sana. Mungkin ada sesuatu yang menarik. Tetap di sini, stay di sini, jangan kemana-mana. Oke, kembali lagi dengan kita. Untuk saat ini Mas Panji sudah menggambar sketsa tentang rumor yang ada di jalan sekitar sini. Untuk penjelasannya silakan. Iya, terima kasih. Untuk gambar saya sudah selesai dengan sketsanya. Iya, cuma ada beberapa kontra ya yang saya tangkap dalam penggambaran ini, karena menurut rumor itu di jalan Bau Melati dan banyak sosok, bukan banyak sosok tapi ada sosok perempuan ya, lebih tepatnya sosok perempuan yang lalu lalang seperti itu. Saya mau mencoba untuk menggambar yang di bagian jalan, tapi mohon maaf tidak bisa tergambarkan, atau lebih tepatnya tidak dapat izin dari alam dan akhirnya tidak saya gambarkan. Cuma saya mendapatkan sebuah penggambaran yang berkaitan dengan sekitar sini, yang itu juga ada kaitannya dengan bau melati di jalan seperti itu. Kalau bisa dilihat ini ya gambar yang sudah saya selesaikan seperti ini. Ya, seperti ini. Ini bisa kita lihat, mungkin gambarnya emang kurang detail. Ini saya jelaskan, ini adalah sumur dan ini seperti danau atau sungai. Ya. Dan yang saya tangkap di sini adalah di sumur ini atau di sungai ini biasa digunakan untuk mandi seperti itu. Nah, ini adalah salah satu sosok yang ada di sumur ini. Yang mungkin bisa saya katakan ini yang sering mandi, dan itu mandi tidak hanya sekedar mandi, tapi dia juga menaburkan bunga, dan itu tidak berjumlahkan sedikit, tapi bisa saya katakan sekitar lebih dari 1000 bunga mawar dan bunga melati dan beberapa bunga kantil atau benanga. Itu disebar itu melalui alam spiritual, jadi bukan alam kita. Dan yang satu lagi, ini yang saya gambarkan besar, ini adalah yang sosok yang sering lalu lalang di sekitar sini. Dia merasa menguasai wilayah sini sehingga bisa mungkin menggoda ataupun menampakkan diri kepada orang-orang yang berada di sekitar sini atau melewati jalan sini ya. Lalu untuk kaitannya dengan bau bunga melati itu tadi, karena jumlahnya yang begitu banyak, itu bisa menyebabkan bau wangi dalam kejauhan beberapa meter seperti itu. Jadi bisa sampai ke sini, bisa sampai ke sana. Lalu untuk yang di sekitar jalan itu kenapa tidak bisa tergambarkan? Itu ada salah satu sosok yang benar-benar kalau bisa saya katakan mungkin berbahaya atau ganas. Itu dia tidak mau diekspos dan dia tidak mau untuk mengizinkan saya untuk memberi gambaran ya, karena tidak mau diekspos tersebut. Dan itu juga yang merasa menguasai jalanan ini, mungkin agak ini jalanan lurus ke sana, itu agak ke sana, itu
Jadi dia juga merasa menguasai, kayak terbagi, ini wilayahnya ini, bagian sini ke sini ini wilayahnya sini, dan bagian ini ke sana itu wilayahnya yang tidak mau tergambarkan tersebut. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Dan kalau dari tadi saya juga, kita kan semua di sini itu juga ada beberapa yang lalu lalang sebenarnya. Salah satunya itu tadi ada ini yang melihat atau memantau kita dari tadi berada di tempat ini. Seperti itu, silakan. Terima kasih Mas Panji. Mungkin dari sketsanya itu ya, kan sudah digambarkan seperti ini. Salah satu sosok yang mungkin bisa dikatakan mau untuk di sketsa gambar. Nah, untuk yang di ini bisa dikatakan itu kayak apa ya, kolam gitu ya? Ya, kolam atau danau. Kolam atau danau, tapi bentuknya kecil, nggak terlalu besar. Terus di sini ada sumur. Sumurnya kalau sekarang itu ada di sekitar sini, masih ada. Cuman sudah jarang ditempatin sama orang-orang penduduk sekitar. Atau terbengkalai ya? Terbengkalai ya. Sekitarnya terbengkalai. Nah, untuk ekspos pada malam hari ini memang ya kita benar-benar minta maaf, mohon maaf, bahkan maaf yang sebesar-besarnya, karena kita tidak bisa mengekspos lebih dalam gitu. Padahal yang sempat jadi viral itu kan memang jalan sini, salah satu akun sosmed yang mengatasnamakan daerah situ. Itu memang berbagai macam pertanyaan, itu ada apa sih di sana, sebenarnya ada apa, kok bisa ada bau menyengat seperti bunga melati. Mungkin dari kita itu terjawab sampai sini aja, karena kondisi dari Mas Panji sebagai mediumisasi atau mediator itu kurang enak badan, kesehatannya masih kurang. Jadi untuk kita ekspos lebih dalam itu khawatirnya dia akan terjadi salah satu yang tidak diinginkan. Jadi dari kita minta maaf. Mungkin nanti kalau video selanjutnya kita akan mengekspos yang lebih istimewa lagi. Jangan kemana-mana, tetap lanjutkan untuk video selanjutnya, dan jangan lupa ikuti terus video dari kami. Cukup sekian ekspedisi pada malam hari ini. Kurang lebihnya sudah disampaikan oleh Bang Indra sama Mas Panji. Jadi saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya lagi, karena pada malam hari ini belum ada sesi mediumisasi karena Mas Panji sedang nggak enak badan. Mohon maaf. Kami dari tim Pesona Dunia Lain mengundurkan diri, dan jangan lupa like, share, subscribe, dan komen agar channel kami bisa berkembang lebih baik lagi. Di sini kami ditemani dengan tim kru Pesona Dunia Lain. Ada saya sendiri, Mbak Dewi sebagai tamu, ada Mbak Mutia, Mas Didi, ada Bang Indra, ada Mas Panji, dan ada Mas Andit yang megang kamera, jangan lupa. Kalau tidak diperkenalkan nanti ngambek katanya. Nah, seperti itu. Jangan kemana-mana, saksikan terus channel kami, dan tunggu video yang menarik berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.